Saya berasal dari Sangir, Sulawesi Utara. Saya kelahiran sana. Saya 7 bersaudara, nomor 4 dari 7 bersaudara. Kakak saya 3 orang laki-laki dan adik saya 3 orang perempuan. Papa saya adalah seorang pelaut dan landnya itu dari Jakarta ke Sabang di Aceh. Terus begitu. Nah, karena lain seperti itu, papa saya susah sekali untuk bisa pulang menengok keluarga. Jadi tahun 1966 kami pindah dari Sulawesi ke Jakarta, sehingga papa saya mudah menemui keluarga. Dan saya besar di lingkungan berbagai suku ya, ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Batak, tapi dominannya sih Betawi, karena lingkungan itu memang masih banyak orang Betawi waktu itu. Dan saya juga ikut kegiatan-kegiatan Betawi ya. Ikut lenong gitu, main lenong dan sebagainya. Dan saya besar di lingkungan yang punya sahabat dan kami main kemana saja. Dan yang menarik ialah di lingkungan kami itu saya punya sahabat yang saling membangun, saling mendukung waktu masih kecil ya. Mau main bola, berkelahi gitu ya, berenang. Ya, saya juga dengan kakak-kakak saya juga berenang di sungai, main di sawah, di kuburan gitu ya. Kan ada kuburan Cina yang bagus dekat rumah itu dan sebagainya. Nah, kami termasuk keluarga yang rajin ke gereja. Papa saya di kapal tapi jarang turun. Nah, mama saya lah yang membawa kami ke gereja. Gereja saya dengan rumah kira-kira berjarak kira-kira 15 km. Nah, kami dari rumah itu turun ke jalan raya bypass dan naik bis. 8 orang kami naik bis itu. 2 adik saya itu digendong ya. Dan bayangkan mama saya harus membawa anak dan kami ber-8 ya, 7 orang anak itu turun naik bis, jalan kaki lagi sampai di gereja. Tapi ini menjadi modal bagi kami anak-anak bahwa mama kami adalah teladan untuk membawa kami datang ke gereja dan mengenal Tuhan. Tapi jujur dikatakan bahwa waktu itu saya belum terima Tuhan Yesus. Satu ketika bulan Agustus tahun 78 ya, saya lupa tanggal berapa, itu ada KKR di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, GRJT. Hari pertama saya nggak ikut, itu acaranya 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waktu saya dengar dari kakak-kakak saya, wih bagus acaranya, ada puji-pujian, ada firman Tuhan, dan itu baru kali itu kami tahu ada KKR. Nah, hari kedua saya ikut. Tapi yang menarik di situ, waktu firman Tuhan diberitakan itu dari Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut ya. Karena manusia berdosa maka kehilangan kemuliaan Allah. Dan waktu firman Tuhan itu diberitakan, firman Tuhan itu membuat saya tertusuk ya, membuat saya merasa sedih, susah, karena firman Tuhan itu untuk saya gitu. Kata orang, saya anak baik-baik, tapi saya tahu siapa saya. Maka ketika firman Tuhan itu diberitakan, sepertinya dibukakan gitu ya, bahwa kamu sebenarnya orang berdosa. Nah, waktu tantangan untuk terima Tuhan Yesus, saya nggak berani maju ke depan karena banyak teman-teman, banyak kenalan saya gitu ya. Saya mengeraskan hati untuk tidak datang, untuk tidak maju ke depan. Tapi pada keesokan harinya saya ikut lagi, kan itu 5 hari. Jadi hari Rabu waktu itu. Firman Tuhan berbeda, tapi tetap sama bahwa saya harus mengaku dosa dan terima Tuhan Yesus. Dan saya sudah nggak tahan lagi. Begitu ada altar calling, saya maju ke depan. Saya katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya mengaku dosa-dosa saya mohon ampun Tuhan. Dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hati itu dipenuhi dengan satu sukacita yang saya tidak bisa gambarkan. Tapi dari situ saya berubah. Ada kerinduan untuk mencari Tuhan, ada kerinduan untuk beribadah. Nah, kebetulan om saya itu ketuanya Full Gospel Businessman Fellowship ya. Istrinya tuh suka ngajak saya dan mama saya untuk hadir di persekutuan waktu itu karismatik. Bayangkan seminggu itu bisa 3 kali saya ikut ibadah karismatik gitu ya, di 3 tempat di Jakarta.
Dan jujur saya diberkati dengan semua itu. Cuma ada satu hal yang saya terganjal, yaitu saya tidak bisa berbahasa roh. Saya udah berusaha, Tuhan tolong saya supaya saya bisa berbahasa roh gitu ya. Karena semua mereka mengucapkan bahasa roh, saya sendiri nggak bisa. Maka ya saya berdoa, Tuhan berikan saya bahasa roh. Tapi ternyata Tuhan tidak beri saya bahasa roh. Akhirnya saya kecewa dan saya tidak mau ikut lagi persekutuan-persekutuan itu karena saya nggak bisa bahasa roh. Setiap hadir nggak bisa. Nah, satu ketika saya mengikuti persekutuan pemuda di bawah PGIW se-Jakarta Timur di Cibubur. Dalam satu pergumulan yang berat, pulang dari situ, saya selesai berdoa, saya menemukan ada sebuah brosur tentang sebuah sekolah penginjilan. Entah bagaimana Tuhan mengarahkan saya, sepertinya Tuhan katakan pergi ke situ. Dan saya katakan pada orang tua saya nggak setuju. Tapi saya bertekad tetap. Maka saya diizinkan orang tua saya dan saya masuk sekolah penginjilan itu selama hampir 1 tahun. Dan waktu itu saya dikirim ke Bengkulu Selatan untuk merintis sebuah gereja yang baru saja dibuka gitu ya. Dan saya juga heran kok Tuhan panggil saya ke situ gitu ya. Maka saya melayani demikian rupa. Dan selama pelayanan 1 tahun di sana, saya merasa kok kurang. Ada banyak pertanyaan yang diberikan oleh jemaat, saya nggak bisa jawab. Dan saya punya tekad, saya akan melanjutkan menjadi masuk sekolah teologi. Pulang dari sana, tahun 83, saya masuk sekolah teologi di Sumatera Selatan. Itu cabang dari sekolah teologi yang ada di Batu, di Malang. Dan saya melayani sekolah di sana, sambil melayani. Dan setamat dari sana, saya melanjutkan ke sekolah di pusat, di Batu. Dan selesai, saya kemudian lanjut lagi sekolah lagi di Jakarta. Tapi tidak selesai, baru sampai tesis gitu ya. Karena saya waktu itu diminta untuk melayani di sebuah yayasan atau lembaga di Bandung. Dari Bandung, saya diminta untuk pindah karena ada situasi tertentu, pindah di Jawa Timur. Saya merintis pelayanan bersama dengan pimpinan yayasan waktu itu. Dari Bandung kami ke Prigen. Ada sekolah teologi di sana, ada juga panti rehabilitasi. Dan dari Prigen kami dipimpin Tuhan untuk pindah ke Surabaya. Di Surabaya itulah saya harus memilih gereja. Nah, waktu saya di Jakarta, saya atestasi ke GKI Bekasi Timur di dekat stasiun Jatinegara. Nah, saya keliling-keliling di Jawa Timur ini belum pernah saya menjadi anggota satu gereja, jadi masih tetap statusnya di sana. Nah, ketika di Surabaya, istri saya tanya, kita bagaimana nih ke gereja? Kita carilah yang cocok. Nah, ada satu gereja di dekat kami tinggal, GKI juga, tapi anak-anak nggak begitu cocok dengan sekolah minggu di sana. Nah, akhirnya ingat ada pendeta Agus dulu pernah praktek di tempat kami di panti rehabilitasi. Dan saya ingat, saya cari tahu di mana gerejanya pendeta Agus itu. Ternyata beliau adalah gembala sidang di GKI Pergaulan Bundar. Dan dari situ saya bergereja di GKI Pergaulan Bundar. Walaupun saya masih melayani di sebuah lembaga gitu ya, lembaga pelayanan di sekolah teologi khususnya. Tahun 2001 saya ditabiskan jadi pendeta dari sebuah gereja yang saya bantu perintisan pelayanan. Tahun 2002 atau 2003 ada sebuah partai baru dibuka dan saya diminta untuk menjadi wakil ketua DPD Jawa Timur. Dan ya sebenarnya saya tidak berniat untuk ikut mencalonkan diri, tapi waktu itu saya diminta untuk mencalonkan diri untuk mengumpulkan suara. Dan saya mungkin karena di depannya ada pendeta gitu, mengumpulkan suara cukup banyak ya untuk dapil 1 21.000. Tapi karena dulu nomor urut, saya nomor urut 2, maka ketua DPD Jawa Timur menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Saya juga ikut terlibat dalam pelayanan di kepengurusan di AYUB, Asosiasi Yayasan Untuk Bangsa, kemudian di PII yang sekarang PGLII. Dan dalam pelayanan itu saya semangat, saya sukacita gitu ya. Tapi ada satu hal yang terjadi, ada pergumulan yang terjadi, dan Tuhan menolong saya menghadapi pergumulan seperti itu. Dan saya lupa satu hal, bahwa setelah sekian lama saya
keliling-keliling, akhirnya kami memutuskan atestasi ke GKI Pergaulan Bundar. Nah, dalam satu proses saya bertemu dengan beberapa teman, saya melayani sebagai ikut paduan suara Shalom waktu itu, saya ingat ya. Dan juga masuk di komisi penyelenggara kebaktian. Dan akhirnya Tuhan panggil saya menjadi penatua di GKI Pergaulan Bundar. Sebenarnya saya pernah menyampaikan kepada pendeta bahwa saya pernah ditabiskan jadi pendeta di sebuah gereja yang lain. Bisa nggak gitu kan? Teman-teman di beberapa gereja tahu saya ini pendeta, walaupun saya tidak pegang jemaat. Akhirnya sempat dipending dan setelah berapa lama diputuskan bisa, tapi nggak dipakai pendetaannya. Jadi akhirnya statusnya hanya penatua. Ya saya terima, dan satu kesempatan dalam satu rapat ternyata di pos Jemaat Benowo itu tidak ada hamba Tuhannya berhenti. Dan sekian lama tidak ada hamba Tuhan, dalam satu rapat majelis ditanya, bagaimana Mas sudah dapat hamba Tuhannya? Belum. Akhirnya seorang teman penatua bilang, loh ini Pak Ferry ini loh teman kita, dia juga pelayan Tuhan, kenapa nggak minta saja? Akhirnya diputuskan dalam rapat majelis, saya diminta untuk melayani di GKI Pergaulan Bundar Pos Jemaat Benowo. Dan setelah kami berdoa meminta petunjuk Tuhan, pada tahun 2007 kami masuk di GKI Pergaulan Bundar, dan sampai sekarang saya melayani di Pos Jemaat Benowo. Dan kalau bicara tentang titik terendah dalam kehidupan, ada dua hal. Pertama, waktu saya kecelakaan. Waktu saya kecelakaan sebenarnya nggak apa-apa, tapi setelah dalam proses pemulihan, dokternya menanyakan sesuatu pada saya dan sebagainya. Akhirnya dia tahu bahwa saya ini kecelakaan pulang dari pelayanan. Dokter itu langsung sikapnya berbeda dan dia katakan, wah Anda ini gak bisa sembuh, Anda ini akan cacat seumur hidup. Wah, waktu itu langsung saya terpukul berat dan saya merasa, aduh, sudah hilang semangat saya. Tapi saya marah pada dokter itu. Saya bilang dalam hati saya akan kembali ke rumah sakit ini dalam keadaan sembuh. Dan itu pergumulan yang panjang buat saya menerima kenyataan bahwa saya cacat gitu ya. Karena kecelakaan itu kaki saya tidak bisa patah dan sebagainya, dan tidak bisa pulih seperti semula. Itu titik terendah yang membuat saya nyaris kehilangan semangat untuk kembali melayani, karena waktu itu saya pulang pelayanan. Tapi Tuhan mengangkat saya dari kunjungan seorang hamba Tuhan yang memberikan ayat firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Dia katakan bahwa Tuhan pasti punya rencana buat Anda. Dia mengunjungi saya di rumah sakit, dan dia menyampaikan ayat firman Tuhan itu dan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dari situ hati saya terangkat dan saya dikuatkan. Yang kedua, ketika saya memimpin sebuah sekolah teologi, saya difitnah ya. Dan itu berdampak besar buat saya. Kenapa? Saya mendapat SK dari pimpinan di pusat. SK-nya adalah secara tidak langsung mengatakan saya diberhentikan. Mengapa buat saya itu titik terendah? Karena dengan adanya SK itu, saya tidak dipercaya. Jadi saya merasa ditolak, dan sebagai hamba Tuhan, kalau tidak dipercaya, buat saya itu sesuatu kehancuran. Saya yakin bahwa saya tidak salah. Ada salah informasi tentang saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan membela saya sehingga ada cacat celah pada surat keputusan itu, dan saya katakan ini keliru, tolong diperbaiki. Dan ternyata SK itu tidak berlaku sama sekali. Tapi buat saya itu satu pukulan. Kenapa? Karena saya tidak dipercaya. SK itu menunjukkan bahwa saya tidak dipercaya. Walaupun saya sudah menjelaskan hal ihwalnya, tapi tidak. Nah, waktu itu saya berusaha untuk meyakinkan banyak pihak bahwa saya tidak bersalah. Makin saya meyakinkan saya tidak bersalah, semakin orang meyakini bahwa saya salah gitu. Sampai satu titik setelah merenungkan banyak hal, saya berkata, Tuhan, saya angkat tangan. Biar Tuhan turun tangan. Dan itulah di dalam titik yang terendah itu, ketika saya mengatakan, Tuhan, saya angkat tangan, biarlah Tuhan yang turun tangan. Tuhan membela, Tuhan memulihkan. Bukan hanya nama saya, lembaga yang saya pimpin pada waktu itu, Tuhan pulihkan. Itulah titik terendah yang Tuhan campur tangan dan Tuhan mengangkat saya lagi. Dan sampai hari ini, dua hal itu memberikan satu pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan saya. Yang pertama,
ketika saya menghadapi banyak hal dalam pergumulan, Roma 8 ayat 28 menjadi pegangan hidup saya, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, waktu saya berusaha untuk mendatangkan pembelaan bagi diri saya, kebaikan dari orang lain, Tuhan membiarkan saya. Tapi ketika saya katakan Tuhan, saya angkat tangan, dan biarlah Tuhan turun tangan. Dan Tuhan turun tangan. Dan itu menjadi pegangan saya sampai hari ini, bahwa Allah turut bekerja dan Allah akan turun tangan menolong saya sebagai anaknya, sebagai hambanya. Dan itulah yang saya bisa katakan, bahwa hidup saya sangat dipengaruhi oleh semua itu. Sampai sekarang ketika saya menghadapi tantangan dan pergumulan, saya berpegang pada dua hal itu. Allah turut bekerja dan Allah pasti turun tangan. Inilah saya, Ferry Kansil. Ini aku dan ini kisahku.